adik-adik semuanya. Apa kabar adik-adik? Selamat hari Minggu. Yeay. Waktunya kita untuk sekolah Minggu. Semangat adik-adik ya. Wah, adik-adik semuanya di sini tidak ada yang nangis lagi ya. Tidak ada yang memanggil-manggil mama papanya, tidak yang nangis-nangis lagi. Semuanya sudah bangun, sudah mandi, sudah sarapan. Kita mau ibadah sekolah Minggu. Ayo adik-adik, kita semua di sini, Ibu, Kakak Selo dan adik-adik semuanya adalah anak yang istimewa. Yuk kita bernyanyi dulu yuk. Aku istimewa. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kepuji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kepuji. Bukan karena kuat dan hebatku, aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi adik-adik ya, aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kepuji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kepuji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ya, adik-adik, kita semuanya adalah anak istimewa. Anak apa? Istimewa. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya. Kakak Selo akan pimpin kita dalam doa pembukaan. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, makasih kami mau sekolah Minggu, berkatilah supaya kami semangat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih Kakak Selo sudah bantu kita untuk doa pembukaan. Ayo adik-adik, siapa di sini semangat memuji Tuhan? Saya. Yeay, adik-adik juga semangat ya. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis.
hatiku sawit selalu manis. Ayo kita buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Ya, kerja buat Tuhan selalu manis. Artinya kita harus selalu senang untuk melakukan untuk Tuhan. Adik-adik, kita mau bernyanyi memuji Tuhan sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Semangat ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kawan-kawan kita dengar firman itu supaya hidup kita diberkati olehnya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kawan-kawan kita dengar firman itu supaya hidup kita diberkati olehnya. Sekali lagi ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kawan-kawan kita dengar firman itu supaya hidup kita diberkati olehnya. Supaya hidup kita diberkati olehnya. Iya adik-adik, mari kita saksikan cerita firman Tuhan melalui video ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Raja pertama Israel bernama Saul. Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Carilah orang bernama Isai. Salah satu anak laki-lakinya akan menjadi raja Israel yang baru." Samuel bertemu Isai di Betlehem. Dia mengamati 7 putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. "Bukan mereka," kata Tuhan. "Aku tidak peduli penampilan. Yang penting bagiku adalah isi hati orang itu." Isai memanggil Daud, putra bungsunya, yang sedang menjaga domba di padang belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, "Dialah orangnya." Daud pun diurapi menjadi raja Israel yang baru. Beberapa waktu kemudian, Israel berperang dengan bangsa Filistin. Goliat, prajurit raksasa Filistin, menantang bangsa Israel agar mengirim jagoannya melawan dia. Semua orang Israel gemetar ketakutan. Saat itu Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut perang.
Daud tidak takut mendengar tantangan Goliat. Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan. Kata Daud, "Aku akan melawannya." Raja Saul terkejut dan menawarkan senjata kepada Daud. "Tidak," kata Daud. "Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas. Dia pasti menolongku melawan Goliat." Daud mengambil 5 butir batu dan ketapel. "Memangnya aku ini anjing?" Goliat meraung galak. "Kalian mengirim anak cacingan kurus kering ini untuk melawanku. Kau punya tombak," kata Daud, "tetapi aku punya pertolongan Tuhannya Israel." Daud memasangkan batu di ketapel dan melemparkannya. Batu itu mengenai dahi Goliat dan raksasa itu tumbang. Orang Israel mengalahkan orang Filistin. Dengan pertolongan Tuhan, Daud menjadi pahlawan. Nah, adik-adik, bagaimana firman Tuhan yang kita saksikan tadi? Melalui firman Tuhan, video yang kita saksikan bersama yang barusan, bagaimana? Luar biasa ya. Lah, adik-adik masih ingat tentang siapa firman Tuhan yang kita saksikan video barusan? Iya, benar adik-adik, yaitu tentang Daud. Siapa? Ya, Daud. Nah, adik-adik, tema firman Tuhan hari ini adalah Tuhanku melihat hati. Pelajaran yang ke-10 yaitu apa? Tuhanku melihat hati. Wah, adik-adik, hari ini pelajarannya tentang kitab 1 Samuel. Wah, 1 Samuel itu bicara tentang siapa ya? Nah, adik-adik, dalam kitab 1 Samuel itu menceritakan tentang kehidupan bangsa Israel. Bangsa yang dikasihi Tuhan. Lalu mereka dipimpin oleh hakim. Dan akhirnya saat itu dipimpin oleh Bapak Samuel. Nah, akhirnya bangsa Israel, adik-adik, mereka meminta Saul untuk menjadi raja Israel. Nah, akhirnya adik-adik, apa yang terjadi? Dalam perjalanan Raja Saul menjadi raja yang memimpin bangsa Israel. Nah, Raja Daud tidak taat kepada Tuhan. Nah, sehingga akhirnya Tuhan menyuruh Samuel untuk mencari pengganti Raja Saul. Wah, adik-adik, akhirnya Tuhan menuntut Nabi Samuel untuk pergi menjumpai Bapak Isai. Nah, Bapak Isai ini mempunyai banyak anak. Nah, anak-anaknya ada yang besar-besar, lalu ada anaknya yang satu yang kecil, namanya Daud. Nah, saat itu ketika Samuel bertemu dengan anak-anaknya Isai, nah, Samuel berpikir, wah, pasti yang besar, pasti orang yang gagah perkasa yang akan dipilih untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Ternyata bukan itu kata Tuhan. Tuhan tidak melihat karena dia orangnya tinggi, karena dia orangnya besar, karena dia orangnya cakep, karena dia orangnya pintar. Bukan, adik-adik. Tapi apa yang Tuhan lihat? Tuhan menyuruh Samuel untuk berjumpa dengan Daud. Wah, adik-adik, Daud itu berbeda loh dengan kakak-kakaknya, abang-abangnya. Nah, kalau Daud itu orangnya kecil. Nah, dia tidak pernah berperang tuh adik-adik.
Nah, dia itu sukanya menjaga kambing domba ayahnya. Itu yang dikerjakan oleh Daud. Tapi Tuhan bilang, aku tidak melihat orangnya kalau dia besar, tapi aku mau melihat hatinya. Wah, adik-adik, bagaimana hatinya Daud ya? Ternyata adik-adik, Daud itu orangnya hebat. Daud itu orangnya baik hati. Daud itu orangnya ramah, suka menolong, suka membantu. Itu yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat hatinya. Nah, adik-adik, sama seperti tema firman Tuhan. Tuhanku melihat hati. Adik-adik, ternyata Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anaknya untuk punya sifat yang baik hati. Nah, kita suka apa saja yang sikap yang baik hati? Suka menolong, suka membantu, ramah, suka menyapa, suka berdoa. Berdoa untuk siapa? Berdoa buat teman-teman, berdoa buat papa mama, berdoa mungkin ada yang sakit, berdoa buat orang yang sakit. Nah, banyak hal yang kita lakukan, memuji Tuhan, yang membuat Tuhan menjadi senang, memiliki sifat yang baik, sifat yang murah hati, tidak suka marah-marah ya adik-adik ya? Iya. Nah, adik-adik, mari kita untuk belajar semakin lebih baik ya, memiliki sifat yang baik hati, sehingga Tuhan senang, bukan karena kita masih kecil. Ingat, Tuhan tidak melihat bagaimana rupa kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Kita belajar bersama-sama untuk jadi lebih baik ya adik-adik. Ayo, yang setuju angkat tangannya. Yeay, semuanya angkat tangan, luar biasa. Saya dan adik-adik semuanya adalah istimewa. Nah, adik-adik, tidak terasa sudah selesai. Ayo kita baca ayat hafalan dulu ya. Ayo ikuti gerakannya ya. 1 Samuel 16 ayat 7c. Tuhan melihat hati. Sekali lagi adik-adik ya. 1 Samuel 16 ayat 7c. Tuhan melihat hati. Nah, adik-adik, kita berdoa. Sebelum berdoa kita bernyanyi memuji Tuhan. Mata Tuhan melihat. Ayo, jikalau kita main-main adik-adik, Tuhan melihat nih, siapa yang tidak serius, siapa yang tidak bernyanyi, siapa yang tidak mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, untuk itu kita harus sungguh-sungguh memuji Tuhan. Ayo bernyanyi dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh ya. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, mata siapa yang melihat? Tuhan. Ya, untuk itu kita harus selalu menjadi yang terbaik. Ayo adik-adik, lipat tangannya.
Tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena kasih Tuhan kami ada hingga saat ini. Tuhan, ampuni kami atas segala dosa-dosa kami. Terima kasih buat sekolah minggu hari ini, semuanya boleh berjalan dengan baik karena Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini yang kami dengarkan, bahwa Tuhan melihat hati kami, bagaimana kami sungguh-sungguh untuk mengikut Yesus dan kami memiliki sifat yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dan teman-teman kami. Berkati teman-teman kami, jikalau ada yang sakit, tolong sembuhkan mereka Tuhan Yesus, supaya minggu depan kami boleh kembali bersama-sama untuk ibadah sekolah minggu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Sampai jumpa Minggu